Ya, baik, terima kasih. Kita bisa mulai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karomenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko SIK, Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan, SIK MSI, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Non-Perjudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemenkom Digi, Bapak Oki Robiana Sulaiman Eskom, Mkom, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Kami kembali hari ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan pengembangan kasus tindak pidana deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara dengan modus pemberian bantuan pemerintah pada hari ini Jumat 7 Februari 2025. Di mana deepfake ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA /3/1 Romawi /2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri tanggal 14 Januari 2025. Kami akan menyampaikan sedikit overview terkait dengan artificial intelligence atau kita sebutnya AI atau kecerdasan buatan yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pekerjaan di rumah hingga aktivitas sehari-hari di kantor maupun kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, maka AI mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan. Salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang digunakan untuk membuat video, gambar, ataupun audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata. Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan ataupun tidak pernah terjadi. Banyaknya korban akibat adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi AI dengan membuat video deepfake untuk dilakukan aktivitas penipuan, maka Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengambil langkah tegas untuk mengatasi penipuan ini. Salah satunya yaitu video deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menimbulkan distrust ataupun ketidakpercayaan dari masyarakat serta mencegah terjadinya kegaduhan. Karena penyebaran informasi ini, jika ini terus-menerus disampaikan dan tidak dibatasi ataupun dilakukan penegakan hukum ataupun mitigasi dan litigasi, maka aktivitas penipuan ini dianggap menjadi suatu hal yang benar. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini sama dengan tersangka yang sebelumnya dilakukan penangkapan. Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait beredarnya video deepfake yang menampilkan Ibu Sri Mulyani, video tersebut diambil dari dua kegiatan resmi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, yaitu satu,
kegiatan Festival Transformasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020, Talkshow yang kedua, Talkshow Neraca Komunitas pada tanggal 30 Mei 2022. Penangkapan terhadap pelaku kejahatan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil ditangkap oleh Ditbid Cyber Baris Krim Polri pada tanggal 16 Januari 2025 dengan tersangka EMA. Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video deepfake yang terdapat di akun Instagram milik orang lain. Dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prabowo giveaway. Dan setelah mendapatkan video tersebut, tersangka menggugahnya ke akun Instagram Indo Berbagi 2025 yang dikelola oleh tersangka dengan jumlah followers kurang lebih 9.399. Yang dalam video diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik perhatian masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka agar mengisi pendaftaran penerima bantuan. Setelah itu, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Digital, Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim Polri, terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut, bahwa hasil analisa dengan menggunakan software video forensik metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai hampir 100%. Fake dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face gun, deepfake didapat nilai GAN, Generative Adversarial Neural Network dengan skor GAN 1.00. Dari hasil analisa error level analysis, terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video, yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu dan tidak saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan, penggabungan maupun pemotongan frame. Tersangka JS dari hasil pemeriksaannya mengakui bahwa telah melakukan kegiatan penipuan ini sejak tahun 2024, yang modus operandinya adalah menyebarkan konten berupa video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember, tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar 65 juta, yang juga korbannya kurang lebih 100 orang, berasal dari 20 provinsi, dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Tersangka JS dilakukan penangkapan pada hari Selasa, 4 Februari 2025, di kediamannya di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di mana tersangka JS berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor WhatsApp. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Cyber Baris Krim Polri mendalami apakah tersangka JS melaksanakan aksinya ini merupakan sindikat, karena kita akan hubungkan dengan pengungkapan kasus yang sebelumnya. Barang bukti yang telah diamankan yaitu 1 unit handphone merek Vivo 1820, IMEI sekian dan sekian, ada 2 IMEI. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy S24 dengan 2 IMEI, kemudian 1 unit handphone merek Vivo Y12S 2021 dengan 2 IMEI, 1 unit handphone merek Poco M3 IMEI juga dengan 2 IMEI, 1 buah KTP atas nama JS, 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 5379 sekian.
Tersangka JS dijerat dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau penipuan pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dalam mengatasi kejahatan cyber, tentunya kami juga tidak bisa bekerja sendiri, maka kami juga mengedepankan kerjasama, apakah itu joint investigasi, sharing informasi, ataupun capacity building, peningkatan kemampuan. Yang dalam kasus ini, kami mengapresiasi respon cepat Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, atas kerjasama dan sinergitas yang telah dilakukan. Berkat langkah proaktif tersebut, maka Kemenkomdigi telah melakukan hal-hal yang konkret, ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau, dan telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sehingga tidak bisa diakses lagi akun yang dimiliki oleh tersangka. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Teknologi artificial intelligence semakin canggih, sehingga kita harus lebih waspada terhadap potensi penipuan yang dapat merugikan kita. Pastikan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, serta gunakan sumber berita yang kredibel. Jika menemukan indikasi penipuan atau konten deepfake yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Tipit Siber Barreskrim Polri. Rekan-rekan di sini juga hadir turut Bapak dari Kementerian Komdigi, Bapak Oki, kami persilakan apabila ada penyampaian dan juga sebagai literasi kepada masyarakat. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, Pak Direktur Tindak Pidana Siber, Pak Kasubdit 2, dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Oki Robiana Sulaiman. Saya sehari-hari selaku Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal, mewakili Pak PLT Direktur Pengendalian Ruang Digital yang berhalangan hadir pada siang hari ini, sehingga menugaskan kepada kami untuk hadir pada konferensi pers siang hari ini. Kami dari Direktorat Pengendalian Ruang Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sehari-hari melakukan penanganan konten negatif. Jadi kami sehari-hari melakukan crawling, pengaisan konten-konten negatif, menerima aduan dari masyarakat, dari kementerian lembaga dan kepolisian. Dari konten-konten yang diadukan masyarakat maupun dari kementerian lembaga, kami lakukan verifikasi. Kami pun juga sehari-hari membutuhkan rekomendasi juga dari kementerian lembaga terkait. Jadi kami di Komdigi sebenarnya tidak bisa langsung melakukan penanganan kecuali untuk konten pornografi dan perjudian. Jadi kami membutuhkan rekomendasi terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Terkait dengan kasus pengungkapan deepfake ini, kami telah melakukan koordinasi dan melakukan takedown, pemblokiran terhadap akun Instagram Indo Berbagi 2025. Kami juga telah melakukan rilis hoax terhadap konten deepfake Pak Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Sri Mulyani. Jadi untuk konten-konten tersebut yang kami sudah rilis bisa diakses di
situs Komdigi maupun di checkhoax.aduankonten.id. Jadi setiap harinya kami juga melakukan patroli untuk konten-konten hoax. Untuk konten-konten tersebut juga kami koordinasikan kepada kepolisian. Jadi untuk mengungkapkan sehingga bisa kami lakukan rilisnya untuk rilis hoaxnya maupun take down ke platformnya. Dari total seluruh isu hoax yang kami sudah lakukan, kami sudah merilis sebanyak 14.624 hoax yang dirilis oleh Kementerian Komdigi. Untuk kasus deepfake ini mulai marak dari tahun 2024, kami sudah melakukan rilis sebanyak 43 hoax terkait dengan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ataupun tokoh. Belum selain dengan hoax deepfake Pak Prabowo Subianto dan Ibu Sri Mulyani, juga belum lama awal tahun ini juga Menteri kami Bu Muti Hafid, Menteri Komdigi pun juga dibuat konten untuk hoax deepfake-nya juga. Maka dari itu kami menghimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap konten-konten hoax yang ada. Diharapkan bisa untuk mengecek terlebih dahulu, jangan langsung share untuk konten-konten hoax yang ada. Untuk masyarakat pun juga bisa mengadukan kepada kami di kanal aduan konten, bisa diajukan di aduankonten.id, jadi nanti bisa diajukan di kanal tersebut. Terus kemudian dari aduan-aduan yang masuk ini juga semua nanti kami ajukan kepada platform. Jadi untuk penanganan konten yang ada di platform, kita harus mengajukan terlebih dahulu kepada platformnya. Kalau bentuknya website, kami bisa melakukan pemblokiran terhadap situs. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan dari Komdigi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki dari Kementerian Komdigi. Silakan teman-teman, saya buka satu sesi untuk 3 penanya. Kami persilakan terkait dengan pada kontekstual untuk pengungkapan deepfake ini. Dari sebelah kanan Mas Taufik sama Mbak Nadia ya. Mbak Sheila, sorry, dari Kompas. Mbak Sheila dari Kompas sama Mas Taufik CNN, silakan. Iya, terima kasih. Saya Taufik dari CNN. Mau bertanya Pak Dir, ini kan lagi marak juga kan fenomena deepfake, dan kemarin juga kan pengungkapan dan satu masih buron, dan ini pengungkapan yang berbeda dengan modus operandi yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, apakah motifnya hanya sebatas uang saja untuk mencari korban-korban gitu yang terperdaya untuk mengirimkan uang ke si pelaku, atau juga ada motif-motif politik lain? Karena kan mengingat deepfake video aksi deepfake ini kan juga rentan untuk digunakan untuk kepentingan politis lainnya, mengingat apalagi ini kan juga tokoh-tokoh pemerintahan gitu. Apakah ada indikasi ke sana juga, dan bagaimana Siber juga mengatasi fenomena deepfake yang khusus terkait isu-isu yang berkaitan dengan politik dan nggak cuma soal uang aja gitu sih. Jawab dulu ya. Terima kasih Mas Rofik ya, CNN. Terima kasih. Modus operandinya sementara sama dengan yang pertama. Jadi terkait dengan memanfaatkan video, audio dari public figure ataupun pejabat negara untuk sementara untuk mendapatkan keuntungan, motifnya ekonomi. Sementara begitu. Karena dari beberapa korban yang kita juga lakukan pemeriksaan itu yang tadinya sebelumnya hanya sekitar 11 sampai 30, sekarang sudah mencapai 100 orang. Ya, ini sangat tergantung dari followers daripada akun yang bersangkutan tersangka. Apakah memungkinkan selain daripada motif itu? Karena deepfake ini memiliki jangkauan yang luas, kemudian bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas sosial atau budaya ataupun politik, maka itu memungkinkan. Kita di Direktorat Cyber tetap melakukan patroli cyber untuk mengetahui apakah adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan selain daripada motif ekonomi. Dan kita bekerja sama juga dengan Kemenkomdigi, karena Kemenkomdigi ini juga memiliki patroli cyber bersama dengan kita, yang kita harus bersinergi untuk menukar informasi. Kira-kira trennya sekarang deepfake terkait apa? Kalau itu non perjudian. Jadi ini kita komunikasikan. Keywordnya apa? Sehingga kita nanti bisa berkomunikasi untuk sama-sama
mencari, meng-crawling, memprofiling untuk bisa dilakukan langkah-langkah yang strategis bersama dengan Kemenkomdigi. Demikian. Baik, silakan dilanjut ke Mbak Sheila dari Kompas, silakan. Ya, izin Bapak, saya Sheila dari Kompas.com. Pertanyaan saya tadi sempat disinggung sama Mas Taufik juga soal ini kan masih ada satu buron ya, FA. Mungkin boleh diupdate kasusnya, dia sudah ketahuan kan indikasi sembunyi di mana segala macam, dan ini kan sejauh ini ya, berarti dua tersangka yang sudah ditangkap, AMA dan JS ini sepertinya tidak berhubungan, tapi dari kita lihat videonya itu sebenarnya sama Pak. Apakah dari penjelasan mereka ada menyatakan oh ini videonya mereka disuplai oleh orang yang sama atau seperti apa sih? Apakah ada orang-orang yang tersangka lain yang belum kita tangkap selain sama FA satu buronan itu? Kedua, ini kan korbannya udah cukup banyak Pak, udah 100 hari ini, kemarin ada 30. Mungkin dari Cyber sendiri ada melakukan profiling nggak sih ke korban ini? Apa ada alasan nggak sih kenapa mereka ingin bansos gitu loh? Kenapa sampai menghubungi si tersangka ini? Apakah karena emang modus ekonomi atau terjerat pinjol misalkan seperti itu, ada ke arah sana nggak sih? Karena kan kalau misalkan ada profiling lebih spesifik mungkin bisa dibuat satu sosialisasi lah dong, atau pencegahan dini yang lebih spesifik, mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sheila dari Kompas.com. Dalam penanganan kasus kejahatan cyber, maka tukar-menukar informasi, kemudian sharing informasi itu, kemudian joint investigasi itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita, yang itu tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu, untuk menuju kepada FA yang buron kemarin, kita sedang mensinkronkan, mengintegrasikan hasil pemeriksaan yang pertama dengan hasil pemeriksaan yang sekarang. Apakah ini terjadi kemiripan? Yang kita dapatkan pertama adalah satu, videonya mirip. Kemudian kedua, lokasinya yang dilakukan penangkapan itu satu lokasi, satu provinsi di Lampung. Ini sedang kita lakukan pembuktian, apakah ini ada keterkaitan atau tidak. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang kita temukan, yang kita sita. Kemudian hasil pemeriksaan, itu yang pertama. Karena kita harus membuktikan bahwa ini ada orkestranya, apakah ini satu orkestranya atau ada beberapa yang lain. Tetapi kalau dari hasil yang fakta yang ada, videonya memang video yang mirip, yang bersamaan, termasuk dengan modusnya yang melakukan kegiatan terkait dengan penipuan dengan motif ekonomi. Kemudian korban sedang didalami untuk motif-motifnya, apakah ada motif lain yang memang murni membutuhkan bantuan atau memang memanfaatkan situasi yang dibuat oleh tersangka sehingga terpancing untuk meminta bantuan berdasarkan kebutuhan karena ada hal-hal lain seperti yang tadi disampaikan, apakah terlibat pinjaman online dan segala macam. Ini sedang kita dalami dari 100 yang ini. Sementara memang dia korban-korban ini mengharapkan terkait dengan motif bantuan dengan memanfaatkan program-program pemerintah. Sementara gitu. Terima kasih Pak. Masih ada lagi? Cukup? Silakan. Mas Irfan. Izin Pak Karo, Pak Dir, saya Irfan dari IDN Times. Mau bertanya soal lebih ke background pelaku ini sebenarnya siapa sih? Kemudian tadi sudah dijelaskan masih pendalaman terkait dengan perannya. Tapi apakah sudah bisa dipastikan Pak bahwa si pelaku ini adalah yang membuat video dan mencari korban atau hanya mencari korbannya aja gitu Pak? Terima kasih. Dari IDN Times. Terima kasih. Memang kalau kita melihat pekerjaan dari tersangka ini sekarang adalah buruh. Tetapi backgroundnya adalah dia sekolah SMK terkait dengan teknik komputer jaringan. Jadi ada sedikit background terkait dengan jaringan atau tidak lepas dari teknologi informasi. Itu backgroundnya dia. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan apa tadi kedua? Oh, peran, ya. Peran dari tersangka. Kita menginventarisir beberapa peran yang ada. Ya, memang dari sementara dari peran yang dilakukan oleh tersangka adalah satu, dia
mengunggah video tersebut, kemudian mengupload, memviralkan dari akun yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan berbagai langkah sehingga followernya yang banyak yang menyebabkan menjadi 100 korban. Nah ini terus kita dalami. Tentunya kalau ini sudah dua yang sama, artinya akan ada orkestrasi di atasnya. Nah ini sedang kita dalami bagaimana nanti bentuk, apakah kalau ada di atasnya, bagaimana bentuk jaringannya, yang ini sedang kita dalami dari hasil pemeriksaan dua. Pemeriksaan terhadap tersangka maupun dari analisa forensik digital terkait dengan barang bukti yang kita temukan. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup, rekan-rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan. Ini ada kita putarkan bagaimana proses ini. Saya tegaskan kepada kalian semua bahwa acara bagi-bagi ini resmi, bukan hoax, dan syaratnya juga sangat mudah sekali. Kalian cukup follow akun baru saya ini. Yang selama ini belum dapat bantuan dari pemerintah, komen sekarang. Saya Dr. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan, mendapat amanah pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan modal usaha. Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam. Jadi silakan follow dan tekan tanda love serta share videonya. Bantuan ini benar langsung dari pemerintah Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak, dan seluruh pejabat Eselon 1, para staf ahli, staf khusus, dan juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang selama ini belum dapat kamu yang belum pernah dapat bantuan pemerintah, Nah, ini stempel hoax yang dari Komdigi yang sudah dilakukan karena gerak cepatnya rekan-rekan di Komdigi, stempel hoax dan sudah men-take down akunnya. Baik, cukup ya rekan-rekan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.